Selamat sore saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saat kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini bersama GD Miracle Ministry Makassar. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ hadirat Tuhan ada. Dan saat ini kita ada dalam rumah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan Tuhan kita. Bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah kami secara online di rumah masing-masing, bahkan yang menyaksikan siaran sore hari ini, kiranya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu jemaat Tuhan, bisa menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mengagungkan Engkau Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Suci kuduskan kami Tuhan, layanan kami sore hari ini Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Glory bagi glory bagi Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, ajaib Engkau.
hati kami, bahwa kami mengalir dalam hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan selalu dalam pelataran-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kenal Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini sebagai suatu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, sebagai suatu tanda kita mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan.
Mari kita datang di hadapan Tuhan. Pribadi yang ada pada sore hari ini. Apapun pergumulanmu, apapun yang menjadi masalahmu sore hari ini, mari kita kesampingkan semuanya itu. Saatnya dimana saat ini kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kebaikannya. Nikmati kasih-Nya sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
memuliakannya bagimu Tuhan. Waktu Bapak kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu, kami mau bersorak, kami mau bertepuk tangan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Dengan Tuhan hidup kami Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Lawan seluruh umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan bersama-sama kami secara online Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi dimanapun kami berada. Dan siapa pun itu akan sama-sama katakan amin. Kita tetap berdiri, lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik. Ya, nggak boleh salam ya. Haleluya. Inilah waktunya. Gereja Tuhan, inilah waktunya. Kita berjalan bersama Tuhan, Haleluya. Dan inilah waktunya kita berkumpul bersatu, memuji Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita. Bersama ada
bukan terbang. Amin Tuhan. Biarlah kami umat Tuhan. Mana semua penerbangan di atas jalan-jalanku, rancanganmu, pendidikan-pendidikanku, firman-Mu, sungguh telah bebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu, bukan terbang tinggi di awan. Amin.
Untuk kita diisi oleh firman Tuhan sore hari ini. Kita percaya firman Tuhan itu adalah jawaban bagi kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah jalan keluar. Firman Tuhan itu ada nasihat, ada teguran, ada pengajaran. Itu nantinya kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Kami telah mengagungkan Engkau Tuhan. Tiba saja kami rindu diisi oleh firman. Siapkan hati kami, siapkan menjana hati kami Tuhan, sehingga firman boleh jadi di tanah yang baru subur sore hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan kita naikkan pujian ini sama-sama katakan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Naikkan pujian ini katakan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Katakan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan, oh, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, membentuk hidupku. Ku bersyukur padamu. Katakan, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati
Saat ini ku mendengar suara sekali lagi hadiratmu, izinkan Tuhan bekerja di hadiratmu. Ku bersujud, amin, menikmati kehadiratmu. Buka hati, buka hati, saat ini ku mendengar suara-Mu. Oh, katakan di hadiratmu, di hadiratmu, amin. Ku bersujud menikmati kehadiratmu. Buka hati, buka hati, saat ini ku mendengar suara-Mu. Ku mendengar suara-Mu. Ku mendengar suara-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan di hadiratmu, menyerahkan kebenaran firman-Mu, biar terus seluruh rakyat mampu pikiran,
hati, perasaan dan lidah bahu untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami semua dikuatkan. Kami boleh hidup karena firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena kita semua telah dipilih oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai miliknya, dan Dia menjadi milik kita. Dia hidup dan berkuasa dan mengatur segala kehidupan umat manusia percaya. Dan karena itu sampai hari ini, maka kita harus percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ada seringkali orang selalu berharap bahwa setiap yang dia doakan, bahwa setiap yang diharapkan harus terjadi menurut paradigma, menurut cara pikir mereka. Dan akan kita akan sebentar memberitahukan bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi, supaya apa yang Tuhan mau itu yang terbaik. Tetapi seringkali saya dan saudara menjadi keliru, menjadi lupa. Kita selalu punya ego yang tinggi. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta, pasti akan terjadi. Tetapi fakta membuktikan bahwa selama 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, setahun, 2 tahun dan seterusnya tidak terjadi apa-apa. Jadi ini akan merupakan koreksi. Kita perlu memeriksa kembali mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya dan doa kita semua. Tentu ada aspek-aspek yang sangat penting yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, supaya seperti yang ada ditulis oleh kawan saya, itu merupakan doa yang basi. Karena bertahun-tahun kita terus meneruskan permintaan itu, kita terus menjalankan harapan itu, tetapi harapan itu tidak akan pernah terjadi kalau kita frustasi dan memarahi Tuhan. Izinkan saya pada sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 11 ayat 40 sampai dengan 44. Kita tahu dalam Yohanes ada tertera pasal 1 sampai dengan 44, tetapi terlalu panjang. Yang saya memulai saja dari ayat 40 sampai dengan ayat 4. Dan di situ kita akan mendapati bahwa dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 24 memberikan catatan, mencatat, memberikan tahukan kepada kita tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Tapi kali ini saya membagi hanya ayat 40 dan ayat 44. Yesus berkata, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lanjut ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 40. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati dapat keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain belum. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saya membaca dan merenungkan, memohon pertolongan Tuhan
firman Tuhan yang sangat panjang ini, dari pasal 1 sampai 44, ada beberapa bagian, tetapi izinkan saya untuk menyampaikan pasal 44 secara keseluruhan, mengandung kekuatan, mengandung pengertian yang bisa membawa kita paham dan bisa membawa kita mengerti, supaya di dalam perjalanan hidup kita, maka kita meyakini kita akan membuat satu tema dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu berharga ketika Tuhan bertindak, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hari ini saya tulis tema, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dari keseluruhan Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, pertama menyatakan tentang kemuliaan Allah di dalam pasal 4, dan yang kedua menyatakan bahwa Yesus sumber kebangkitan dan hidup. Itu bisa dilihat di dalam ayat 25a. Dan yang ketiga menyatakan kepada dunia bahwa akan ada kebangkitan orang percaya. Itu dapat dilihat dalam ayat 25b. Dan yang terakhir akan saya ulas dan akan saya share kepada kita semua dimanapun berada dan mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa di dalam cerita ini ada seorang yang bernama Lazarus dari Bethani. Lazarus sedang sakit, sehingga saudara-saudaranya Maria dan Marta tentu merasa sedih. Kenapa mereka sedih? Karena Yesus tidak bersama dengan mereka. Kita tahu bahwa kedekatan Yesus bersama dengan Lazarus yang sangat dikasihi, dan juga kepada Maria dan kepada Marta. Tetapi ketika Lazarus sakit keras, Yesus tidak berada di tempat itu. Mereka menyampaikan, mereka berharap supaya Yesus segera datang. Dan ketika Yesus datang, akan terjadi sesuatu yang mereka harapkan. Mungkin Lazarus tidak akan sakit, dan tidak akan sakit karena Yesus Tuhan yang mereka percaya akan sanggup melakukan segala perkara bagi Lazarus itu sendiri. Tapi dalam fakta kita menemukan Yesus sedang berada di tempat lain. Dia tidak bersama dengan mereka. Lalu singkat cerita, Yesus bicara bahwa Lazarus sakit, bahwa Lazarus tidur. Tetapi yang terjadi, Lazarus sudah mati. Tentu saudara-saudara dari Lazarus, Marta dan Maria sangat sedih. Dan ini menjadi sangat penting. Kita dapat menggali apa makna ketika Lazarus sudah di dalam kubur selama 4 hari. Yesus di mana? Dan tentunya sebagai orang yang dekat, Yesus punya kedekatan dengan Marta, Maria, Lazarus. Tetapi Lazarus sudah mati, sudah 4 hari dalam kubur. Tidak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan. Mereka menunggu, mereka berharap supaya Yesus hadir. Padahal Lazarus sudah mati selama 4 hari dalam kubur. Kemanakah Yesus? Yesus sedang melakukan hal-hal yang diberitakan Bapa. Yesus tidak tertuju kepada Lazarus. Ada hal yang sangat penting, di mana Yesus menjalankan bagian dari rencana Allah, destiny Allah, supaya setiap orang datang kepada Allah yang Maha Kudus untuk mempercayai Allah yang hidup. Tapi di satu sisi, Yesus diberitahu Lazarus sudah mati. Dan apa yang terjadi ketika Yesus datang ke tempat itu? Lalu saudara berkata, Lazarus sudah mati. Sudah 4 hari di dalam kubur. Nah, saudara-saudara, dapat bayangkan, seandainya di dalam keluarga kita, ketika ada keluarga kita sakit, sekalipun belum sembuh,
atau tidak sembuh, tapi kita mengharapkan doa mereka, kita berkehadiran mereka supaya kekuatan dalam menghadapi persoalan hidup. Tetapi Lazarus sudah mati, sudah dikubur 4 hari, barulah Yesus datang. Secara kasar sudah terlambat. Apa artinya kehadiran Yesus sementara Lazarus sudah 4 hari dalam kubur? Ini menjadi sangat penting. Mereka berharap seandainya Yesus datang, seandainya Yesus segera menjawab, seandainya Yesus berrespon, maka pasti mereka percaya Lazarus tidak akan mati. Dan itu adalah konsep dari manusia, konsep dari saudara-saudara Lazarus. Tapi konsep Allah berbeda dengan konsep Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Sekalipun terlambat, tapi Yesus datang. Harus diingat bahwa waktu kita bukan adalah waktu Tuhan. Tuhan Maha tahu. Saya meyakini bahwa Yesus mengetahui bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi Yesus belum waktunya. Seperti yang kita pernah baca bahwa Yesus melakukan itu harus dulu atas otoritas Allah lalu bertindak. Karena ada sebuah lagu yang mengatakan Yesus terlambat datang, Lazarus sudah 4 hari. Tetapi keterlambatan itu bukanlah menjadi persoalan bagi Yesus, tetapi ada waktu Yesus untuk bertindak supaya kemuliaan Allah nyatakan. Yesus tidak mau bertindak untuk kemudian bagaimana. Yesus hadir agar orang akan melihat kuasa Allah ketika dia bertindak dan nama Allah ditinggikan dan permuliaan. Seringkali saya dan saudara, terlalu banyak kehidupan kita yang sudah mati, iman kita sudah dikuburkan. Apa yang kita doakan selama ini tidak ada harapan. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan tidak datang kepada kita. Saya punya pengalaman ketika saya menikah. Saya berdoa supaya punya anak. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, terus dinaikkan, dijawab atau tidak, siang atau malam, dengan segala usaha, dengan segala upaya, kita saling bertanya, kenapa bisa terjadi, kenapa belum ada. Tapi baru kita mengerti kenapa Tuhan menjawab nanti ketika 10 tahun baru ada lantasnya. Ini menjadi sangat penting. Kenapa? Kita selalu berdoa yang pertama untuk kepentingan kita, tapi Allah tahu bahwa rumah harus lebih dahulu menjadi sangat penting. Ketika saya mempunyai anak tidak punya rumah, bayarkan saudara, kontrak dan kemampuan untuk mengontrak, kemampuan untuk kebutuhan hidup terlalu banyak. Tapi saya baru mengerti 10 tahun ketika ada nasihat Tuhan memberikan saya rumah ketika saya masih menjadi mahasiswa. Saya nyicil pelan-pelan pada tahun 1998 sebanyak 300 dan puji Tuhan selesai. Lagi yang kedua, saya terus berdoa, saya berharap supaya saya bisa sekolah, bisa melanjutkan studi S2. Terus berdoa, terus berharap supaya saya tidak tertinggal, supaya saya bisa menjadi satu tenaga pengajar yang bisa setara dengan teman-teman saya. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ini menjadi sangat penting bagi semua. Banyak jawaban-jawaban kita, tetapi jawaban itu dijawab Tuhan karena kepentingan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya sudah berdoa Tuhan, ketika saya diberikan studi S2, dan saya mendapat beasiswa, saya pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini menjadi sangat penting. Lalu selanjutnya saya berdoa dan berdoa supaya Tuhan memakai saya di mana saja saya berada supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Berapa lama di antara kita yang sudah terkubur,
dan ada batu besar yang merupakan permasalahan. Mungkin ada yang belum mendapatkan anak, mungkin ada yang belum mendapat pekerjaan, mungkin persoalan belum selesai karena terhimpit oleh batu yang besar, oleh persoalan-persoalan, belum menemukan harapan masa depan. Bagi kita mengubah cara kita bermohon, cara kita berharap. Iya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang menjadi, bukan kehendak-Mu. Kalau kita melihat referensi bagaimana Yesus mengajar di dalam doa Bapa kami, bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ini menjadi sangat penting bahwa kita hidup ketergantungan otoritas. Hidup kita ada di tangan Allah. Bahwa jika Allah menjawab, tidak akan pernah salah dan tepat, dan saudara akan berdampak. Dari saya buktikan bagaimana Abraham menantikan anak 25 tahun, bukan waktu yang singkat. Umur sudah 100 tahun dan istri 90 tahun. Kalau kita berpikir secara manusia, ngapain lagi ada anak kalau sudah umur 100? Mungkin baru sebulan kalau meninggal, lalu Sarah sudah 95. Ngapain? Bagaimana cara memberikan kasih? Tapi itu adalah konsep manusia. Abraham menantikan 25 tahun. Tapi ada catatan mengatakan bahwa ketika Abraham tidak sabar, dia mengambil gunting lalu lahirkan Ismail yang bukan kehendak Allah, tapi kehendak Allah adalah Ishak. Dan apa yang terjadi? Berkat Allah menjadi bagian dari Ishak. Karena ketika Tuhan menjawab sesuai dengan rencana, ini menjadi sangat penting Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menutup kebenaran firman Tuhan, mari kita percaya bahwa Yesus yang hidup, Yesus berkuasa. Dia senantiasa menantikan harapan, menantikan doa kita. Tetapi hendaknya doa kita ini, apakah untuk kepentingan kedagingan, apakah untuk kepentingan kesyukuran? Tapi mari dalam kebenaran firman Tuhan kita diajar, iya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena aku percaya ketika Engkau menjawab persoalanku, maka itu akan terbaik, berkat akan terbuka. Kalau orang akan menyaksikan bagaimana si A, dulu dia berjalan kaki, sekarang dia menjadi seorang profesor, sekarang dia menjadi seorang yang penting. Oleh karena dia tidak pernah berhenti berharap, dia tidak pernah berharap pada kemampuan, pada kehendaknya sendiri sebagai orang percaya. Sebelum saya menutup, ada satu cerita seorang perempuan cantik berambut panjang. Seharian dia berada di dalam gereja, dia berdoa, mungkin dari pagi sampai malam. Lalu ketika dalam doanya, tiba-tiba ada seorang pastor datang mendekat, lalu menegur gadis ini. Dia bertanya, "Nona, lagi ngapain?" Saya lagi berdoa. "Kok lama sekali, panjang sekali, ada apa?" Lalu perempuan itu berkata, "Saya lagi marahin Tuhan." "Marahin Tuhan? Kenapa adik memarahi Tuhan?" "Saya berdoa untuk mendapatkan jodoh laki-laki dan sampai kecil dijawab." Dia bilang, "Tidak dijawab. Pastor, ada apa ini? Saya sudah siang malam, saya meminta supaya memperoleh pasangan hidup, tetapi sampai hari ini belum terjawab." Lalu pastor bilang, "Ingatlah, bukan kehendak-Mu yang jadi." Ada banyak pasangan hidup yang kacau oleh karena mereka melihat secara mata jasmani, mereka tidak bersabar dan menurut kedagingan, menurut kehendak mereka. Lalu apa yang terjadi? Tidak akan bahagia dan tidak akan berdampak dalam mereka. Lalu pastor berkata, "Nah, belajarlah bahwa kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sekalipun lama, tapi Tuhan mengenalnya. Lakukan ora elok yang terbaik, berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik
bagi setiap orang percaya dan berharap. Jadi itu merupakan pengalaman saya. Bagaimana dalam perjalanan hidup, berjalan kaki untuk mengajar sekolah minggu, tidak menerima 1% pun, tetapi percaya waktu Tuhan, waktu terbaik. Ketika saya sadar, saya tidak punya nilai yang bagus, semua merah. Tapi saya merasa kayak tidak memperkaya bahwa saya bisa menjadi seorang dosen. Hanya karena kemurahan Tuhan. Sebagai keluarga yang tidak ada apa-apa. Tapi saya tetap melakukan, berjalan kaki, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajar sekolah minggu, dan juga melakukan pembinaan kepada pemuda dan juga konferensi. Saya melihat banyak persoalan, dan saya melihat bagaimana orang berdoa selalu maunya, tidak sabar, lalu kecewa, terus saling menyalahkan. Tetapi ketika kita belajar bahwa Yesus tidak terlambat, ada hal yang penting. Pada saat Yesus datang, dan Yesus bertindak atas nama Allah Bapa. Dia berkata, ya Tuhan, ada banyak orang yang hadir. Aku mau melakukan perkara biasa, kalau aku minta isi kepadamu. Dan dia berteriak, harus keluar. Ini membuktikan bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang mampu melakukan segala perkara. Yesus yang hidup, Yesus yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya, akan menjawab persoalan kita hari ini dan seterusnya. Jika ada masalah yang menghimpit, maka Yesus dan Yesus katakan, singkirkan batu besar itu, singkirkan persoalanmu sendiri. Allah tidak pernah memberikan percobaan yang berat. Tetapi bagaimana kita sendiri menaruh batu besar, kita menyerah, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah sebabnya kekuatan kita adalah firman Tuhan. Ketika menjadi rema, kita mengikuti, dan kita percaya, dan kita meminta Tuhan kehendak-Mu yang terjadi, maka akan pasti terjadi yang terbaik untuk selama-lamanya. Luar biasa. Saya teringat begitu dalam pengalaman dia jatuh bangun melayani, pindah sana pindah sini. Istri beliau tentu melihat, Pak Pendeta Daging begini terus, bagaimana bisa mendapat rumah? Tapi kita melihat hambanya diberikan rumah oleh Tuhan lewat manusia. Ini satu bukti fakta. Kelihatannya lama, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Karena hambanya beriman, hambanya melakukan, ada tidak ada orang sedikit atau banyak, tempat tidak menjadi jaminan. Allah ada di mana saja, Allah di kebun, Allah di tempat pariwisata, Allah di udara, Allah di lautan, Allah tetap ada. Yang menjadi penting iman kita. Ketika kita memiliki iman sedikit sekali, maka kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, yang punya hubungan dengan Allah, dan kita akan menjadi orang yang berdampak. Dan hari ini kita singkirkan batu-batu itu. Saya tidak tahu, mungkin satu hari berbulan-bulan tidak ada perkembangan, tidak ada yang membolehkan batu persoalan hidup kita. Siapa bisa menolong? Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang menanggung berat, aku akan memberikan keringat kepadamu. Dalam Matius 11 ayat 28. Ini menjadi sangat penting. Dan karena itu, biarlah sejarah kita tahu bahwa orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan, baik dibangkitkan rohani. Ketika Yesus datang, yang mati akan dibangkitkan. Ketika kita membangkitkan Yesus, persoalan kita akan dienyahkan, batu akan terangkat. Kita bangkit, kita diberikan semangat untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita dan berdampak. Karena kita sudah melihat bagaimana Abraham nanti 25 tahun baru Tuhan menjawab dan menjadi generasi Bapak segala orang percaya. Kiranya akan menolong kita semua bahwa tidak sia-sia ketika kita mengubah paradigma waktu Tuhan adalah waktu yang indah,
Adakah saudara alami atau saudara tidak alami? Ini menjadi sangat penting. Nah, karena itu kita belajar, Tuhan berikan kepada saya bebas apa yang utama, supaya seide dengan Tuhan, supaya kehidupan kita tidak moral-moral. Ini menjadi sangat penting. Dan saya sudah melihat berita lain bagaimana Tuhan menjawab pergumulan hamba luar biasa. Susahnya bukan main. Saudara bisa lihat fakta. Tapi waktu Tuhan, waktu yang terbaik, dan akan menimbulkan kesejahteraan sampai kepada anak cucu. Karena beliau melakukan yang terbaik, dan Tuhan juga mengerjakan yang terbaik bagi hamba. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba sudah berhenti menyampaikan kepada firman. Kami percaya Tuhan ada kebangkitan dari secara rohani. Jika selama ini ada kematian rohani, tetapi ketika kami meletakkan harapan hidup kami akan dibangkitkan. Batu-batu bermasa kami singkirkan, dan kami boleh bangun dan keluar, dan dunia boleh melihat bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup setiap orang percaya. Tuhan, terima kasih banyak. Berkati Tuhan mereka dan kami. Jika masih ada batu-batu yang menutupi Tuhan, bagian-bagian yang membuat kematian Tuhan dan kematian dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, hamba berdoa Tuhan, mampukan kami. Angkatlah batu-batu itu, biar tergolek dan kehendakmu akan dinyatakan, bukan kehendakmu. Biarlah kami hidup dan kami tetap percaya bahwa Yesus hidup, sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini tiba saatnya kita akan memberi korban persembahan kita yang bertugas dipersilakan. Kita mempersiapkan persembahan kita pada malam hari ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja GBI Miracle Ministry Makassar. Haleluya.
Tiba saat kita kemas dalam doa syafaat kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur buat kasih dan kebaikan dalam kehidupan kami. Bahwasanya Tuhan, tak berkesudahan kasih, tak habis-habisnya kasih dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau malam hari Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menikmati hadirat, untuk menikmati lawatan, bahkan untuk menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Engkau masih berikan dalam kehidupan kami. Karena ada waktunya nanti bahwa kesempatan ini tidak ada lagi Tuhan untuk mencari Engkau, untuk mendengarkan firman. Sesuai dengan firman berkata di Amsal 8 berkatakan, ada waktunya semua makhluk di bumi dari utara, timur, selatan, barat akan merasakan lapar dan haus, bukan karena makanan, bukan karena minuman, tapi mereka lapar dan haus akan mencari firman Tuhan, tapi mereka akan mendapatkan. Karena itu adalah hari di mana kedatangan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk Bapak, kalau masih ada kesempatan malam hari ini, kami boleh menikmati kebenaran firman. Karena firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini nantinya tidak sia-sia begitu saja, tetapi firman Tuhan boleh jadi rema dalam kehidupan kami. Karena firman adalah obat bagi kerohanian kami, bagi iman kami boleh bertumbuh dalam pengenalan kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di dalam firman-Mu banyak janji-janji yang luar biasa bagi kehidupan kami. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, marilah datang kepadamu semua yang letih lesu berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan. Kami percaya malam hari ini, kalau ada yang datang dalam segala pergumulan mereka melalui firman Tuhan yang kami dengar, bahkan yang menyaksikan siaran kami malam hari ini, kalau mengalami kelemahan, kalau mengalami masalah pergumulan kehidupan, kami percaya firman Tuhan itu menjadi jawaban dalam hari bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman. Materaikan firman dalam hati kami, dalam hidup kami, menjadi rema bagi kehidupan kami, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu di tengah-tengah pelayanannya Tuhan di gereja ini, di tengah-tengah pelayanannya sebagai seorang dosen Tuhan. Kau pakai hamba dimanapun hamba berada Tuhan, untuk nantinya boleh menjadi berkat, untuk menyampaikan kabar baik itu melalui firman Tuhan dimanapun Engkau tempatkan hamba. Berkati di dalam tugas pekerjaannya sebagai seorang dosen Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan di tengah-tengah keberadaannya, di tengah-tengah mahasiswa, di tengah-tengah kampus yang ada, sehingga nantinya boleh hamba membimbing para mahasiswa-mahasiswi Tuhan, untuk nantinya boleh Tuhan bukan hanya secara Tuhan pendidikan, tetapi mereka hamba juga boleh membimbing akan mahasiswa-mahasiswi ini Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan mereka. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini menjadi keluarga yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih lagi, mengandalkan Tuhan dari segala apa yang mereka gumuli Tuhan dalam kehidupan mereka, kehidupan hamba. Terima kasih Bapak. Sekali lagi berkati keluarga hamba, baik hamba secara pribadi maupun dengan istri dan anak-anak, Engkau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam hari kami mau berdoa khususnya bagi keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Dari pemerintah kami yang tertinggi Tuhan, dari presiden sampai pemerintah kami yang terendah sekalipun Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah juga dalam kepemimpinan mereka nantinya mereka boleh memimpin bangsa negara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ini adalah bangsa dan negara yang Kau cintai, yang Kau kasihi Tuhan. Untuk Bapa, nyatakan kuasa, nyatakan keselamatan bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Dari itu semua kami percaya, di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia yang menghadapi pandemi COVID-19, ajar mulai dari pemerintah kami, tapi kami sebagai warga negara, sebagai bangsa, ajar kami Tuhan, untuk nantinya boleh datang berserah sepenuhnya kepada Tuhan.
Biarlah janji firman-Mu dalam Mazmur 91 itu kami boleh selalu deklarasikan dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah guru pertahanan kami, Engkau adalah pertolongan kami Tuhan. Oh balas sampah boleh datang menyerang kehidupan kami. Tapi kalau kami ada di dalam pertolongan Tuhan, adalah tudung Tuhan, dalam naungan Tuhan, kami tidak akan mengalami segala gangguan-gangguan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati juga kota kami, kota Makassar Tuhan. Secara khusus Tuhan, bagi kota kami yang kami kasih, yang kami cintai Tuhan, yang juga mengalami Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ajar kami Tuhan di dalam kota ini nantinya, kami terus berdoa bagi kota kami. Karena firman berkata kesejahteraan kami, kesejahteraan kota ini juga menjadi kesejahteraan kami pula. Oleh itu Bapak berkati pemerintah kota kami, kota Makassar Tuhan. Dalam semua jadikan kota ini nantinya dipenuhi dengan kemuliaan, terjadi hujan pertobatan, terjadi hujan keselamatan bagi bangsa negara kami, bagi kota kami, kota Makassar, sehingga banyak jiwa-jiwa yang baru boleh datang mencari Engkau Tuhan, menerima keselamatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Saya juga berdoa buat persiapan bangsa negara kami dan kota kami Tuhan untuk menyambut Tuhan pada bulan Desember Tuhan akan pemilihan wakil rakyat Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan turut campur tangan Tuhan. Biar siapapun yang terpilih Tuhan, khususnya sebagai wali kota dan wakil wali kota khususnya kota Makassar Tuhan, itu adalah pilihan yang terbaik daripada Tuhan. Oleh itu Bapak, sekali lagi kami berdoa bagi bangsa ini dan kota kami, berkati Tuhan. Kami juga berdoa khususnya bagi gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami ini Tuhan. Biarlah boleh bergandengan tangan Tuhan, untuk nantinya dapat menjadi Tuhan penyambung lidah-Mu, penyambung suara Tuhan, untuk menyatakan kebenaran Tuhan, untuk menyatakan kabar baik sukacita itu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami ini Tuhan. Satukan Tuhan gereja-Mu Tuhan, untuk bergandengan tangan Tuhan, sehingga lihat semua nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja-gereja-Mu Tuhan. Khususnya bagi GBI Neraka Ministry kota ini, kalau gereja ini boleh hadir di tengah-tengah kota ini, kami percaya maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi gereja ini, bagi kota ini Tuhan. Oleh itu Bapak berkati akan gereja Tuhan, khususnya GBI Neraka Ministry Makassar. Berkati jemaat Tuhan, baik yang saat ini bersama-sama dengan kami dalam ibadah Tuhan, bahkan yang ada di rumah masing-masing juga Kau berkati, bahkan yang sudah lanjut usia Tuhan, bahkan yang jemaat yang masih muda, yang masih anak-anak sampai lanjut usia, Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Biar mereka lebih lagi Tuhan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Berkati pelayanan hamba-Mu Gembala Sidang di tempat ini Tuhan. Biarlah pakai hamba-Mu secara luar biasa di tengah-tengah mengembalai akan jemaat Tuhan GBI Neraka Ministry Makassar. Kami percaya Tuhan, gereja ini menjadi gereja yang penuh mujizat. Gereja ini menjadi gereja yang penuh tanda-tanda ajaib Tuhan, untuk nantinya menjadi jawaban dari setiap orang yang membutuhkan jawaban, yang ingin rindu mengalami nyamahan Tuhan, yang ingin rindu mengalami mujizat Tuhan. Biarlah gereja ini dapat menjadi Tuhan saluran Tuhan, untuk menyatakan mujizat, untuk menyatakan keajaiban Tuhan lewat pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Sedang bersama berdoa khususnya bagi persembahan kami yang telah kami berikan Tuhan. Biarlah apa yang kami beri ini Tuhan, itu nantinya merupakan berkat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan kami tidak mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan umat-Mu yang telah memberi Tuhan. Sekali lagi berkati juga para pemirsa yang ada Tuhan, yang mengikuti ibadah kami mulai dari awal sampai pertengahan dari ibadah ini Tuhan. Biarlah mereka boleh juga merasakan hadirat lawatan pada malam hari. Terima kasih Bapak. Ini syafaat kami Tuhan, doa kami terkait pada nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, tiba saat kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada malam hari ini.
Mari saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita kembalikan pujian syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir bersama-sama kami di tempat ini, memberi kami kekuatan melalui firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan, berkati istri dan anaknya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati kami semua yang sudah hadir. Tuhan memberkati mereka yang menonton tayangan kami live Tuhan. Oh Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu indah bersama-Mu Tuhan. Santapan-santapan rohani yang menyenangkan pikiran perasaan kami, membawa kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, menjadi berkat dan milik kami kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, terimalah berkat ini, anugerah dan kasih dari Allah Bapa kita yang di surga, berkat Abraham, Ishak dan Yakub dari Tuhan kita Yesus Kristus, antara dari Rohnya yang kudus yang memelihara iman percaya kita tak bercacat celah sampai kedatangan Kristus kali yang kedua, melantik kita saleh-salehnya. Semua yang percaya katakan amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita pada